Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami hari-hari kami dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jika kita mengingat minggu lalu di hari Rabu tanggal 31 Desember kita bicara tentang 365 hari sudah. Hari ini kita akan bicara tentang 365 hari lagi. Tema ini merupakan tema yang sederhana dan saya ingin Bapak Ibu semua yang mendengarkan juga mendengarkan dengan lebih santai. Tapi ini akan memberikan Bapak Ibu kekuatan untuk melewati 365 hari ke depan. Puji Tuhan bagi kita semua itu sudah melangkah masuk ke tahun yang baru. Ya, jika minggu lalu kita menutup tahun dengan dengan kata Ebenezer, yaitu pengakuan bahwa Tuhan menolong sampai di sini. Hari ini kita mau membuka lembaran baru dengan tema 365 hari lagi. Bapak Ibu semua, saya ingin Bapak Ibu membayangkan jika di satu pagi, di satu hari Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara dan memberikan sebuah cek kosong, bukan berisi uang atau rupiah atau dolar, tapi berisi waktu. Di saldo kehidupan kita per tanggal 1 Januari, Tuhan menyetorkan angka yang sama persis kepada kita semua, yaitu 365. Tak peduli siapa Bapak Ibu, baik itu pemimpin, staf, orang tua, anak muda, modal kita yang diberikan Tuhan itu adalah sama. Pertanyaannya bukan berapa banyak waktu yang kita punya, karena jumlahnya sama ya. Pertanyaannya adalah, akan kita apakan sebenarnya modal 365 hari ini? Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16 itu mengatakan gini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat ini Bapak Ibu perhatikan, ini bisa berarti masa-masa sukar. Waktu yang jahat, waktu yang sukar dalam hidup kita. Kita harus realistis. Pergantian kalender ke 2026 tidak otomatis menghapus masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, bukan berarti kemudian kembali nol lagi seperti Pertamina. Tantangan itu masih ada di depan mata kita, masih ada di genggaman kita. Jalan di depan mungkin masih berliku-liku. Kita tidak bisa menjalani dengan cara yang asal jalan atau santai sama seperti tahun lalu, atau sama seperti ketika awal masalah itu datang. Karena kita sekarang ada mungkin di tengah, di puncak, atau akan menuju puncak, ataukah kita sebenarnya sudah melewati puncak. Di sini kita perlu belajar dari perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ingat, gadis bodoh dan gadis bijaksana ini sama-sama punya pelita, atau yang kita bisa gambarkan sama-sama punya waktu. Tapi bedanya ada pada persediaan minyaknya. Saudara-saudara, waktu 365 hari ibarat perjalanan malam yang panjang. Pelita Bapak Ibu itu mungkin menyala terang di bulan Januari, karena mungkin di awal atau di euforia tahun baru. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya cukup minyak agar pelita itu tetap menyala saat badai datang, mungkin di bulan Februari, Maret, April, ataukah mungkin baru datang di bulan Oktober, ataukah malah di Desember nanti? Banyak orang Kristen tuh padam di tengah jalan. Saat krisis datang, saat imannya redup, saat masalah itu sedang menuju puncak atau di puncak malah redup. Kenapa? Karena kehabisan minyak. Minyak itu adalah gambaran dari keintiman kita dengan Tuhan dan karakter yang tahan uji. Rencana kerja, target bisnis, target hidup itu penting. Itu pelitanya itu. Tapi doa, kesabaran, iman, kesetiaan, ketaatan, itulah minyaknya. Pastikan buli-buli rohani Bapak Ibu semua itu terisi penuh setiap pagi. Kita punya kesempatan setiap hari untuk mengisi ulang. Tidak seperti kita harus membawa cadangan, tidak. Tapi kita setiap hari bisa mengisi ulang. Mau itu masih penuh atau tidak, kita tetap membawakan cadangan-cadangan itu.
Sekarang satu hal terakhir yang saya ingin Bapak Ibu perenungkan dan pikirkan, bahwa di tahun 2026 yang dibutuhkan paling besar adalah mentalitas seorang prajurit. Tuhan memberikan 365 hari ke depan bukan untuk kita duduk diam di zona nyaman kita. Tuhan tidak membiarkan kita mendapatkan berkat karena kita duduk di tempat duduk. Karena itu ada yang bilang ibadah sebagian tidur adalah sebagian dari iman. Kalau di Kristen tidak ada. Tidur itu adalah tempat untuk kita beristirahat. Tuhan memberkati kita ketika tidur, iya memang. Tapi bukan berarti karena kita tidur Tuhan memberkati. Jadi Tuhan inginkan kita jangan duduk diam di zona nyaman. Karena apa? Tahun 2026 adalah medan pertempuran yang harus kita menangkan. Akan ada yang baru datang, akan ada yang lama yang masih menunggu. Mungkin ada raksasa masalah yang menanti di depan. Mungkin ada tembok kesulitan yang harus diruntuhkan. Tapi juga mungkin masalah yang di dalam genggaman kita juga tidak menjadi lebih baik lagi. Jangan takut. Firman Tuhan berkata di Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seorang prajurit Kristus tidak mundur karena tantangan. Jika tahun lalu Bapak Ibu sering kalah oleh kemalasan, kalah oleh dosa, kalah oleh kekhawatiran, maka tahun ini bangkitlah. Pakailah perlengkapan senjata Allah. Minyak di pelita kita membuat kita bijaksana, tetapi iman di hati kita membuat kita berani. Mari sing-singkan dengan baju kita. Jangan jalani tahun 2026 sebagai korban keadaan. Jalani sebagai seorang pemenang. Musuh mungkin ada di depan, tapi panglima bala tentara surga ada di samping kita, di dalam hidup kita. Katakan pada tantangan di tahun 2026, hai masalah, engkau mungkin besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Selamat berjuang di 365 hari lagi. Kelolalah waktu kita dengan bijak. Jagalah minyakmu tetap penuh. Hadapilah tahun ini dengan gagah berani. 365 hari lagi. Mari kita membuat menjadi 365 kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah memberikan kami satu kesempatan untuk melewati satu tahun ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di 365 hari ke depan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau menyertai kami. Hari ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Engkau akan membuktikan kasih setiamu, setia dalam hidup kami, tinggal tetap dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.